turunkan secara analitis, secara matematika. Tapi kalau perhitungan ini itu menghitungnya satu persatu. Ya. Jadi misalnya ngitungnya satu persatu itu artinya begini. Pada saat 5 detik kemudian kita ngitung dengan rumus itu. 10 detik kemudian kita ngitung dengan rumus itu. Tapi kalau kemarin kita menggunakan komputasi, kita langsung begitu dari waktu ke waktu. Jadi dari 0 sampai itu selalu cepat gitu ya, dan beberapa titik gitu ya. Tapi kalau kita ini adalah metode yang sederhana yang menggunakan dengan metode analitis, langsung kita hitung gitu ya, suhunya pada saat detik sekian itu berapa. Oke, saya akan nge-share materinya. Ini materinya adalah penyelesaian perpindahan kalor keadaan tak tunak itu dengan metode kapasitas tergumpal. Ya, namanya itu metode kapasitas tergumpal. Jadi ini misalnya ada suatu benda, bendanya itu wujudnya sembarang. Ini artinya bentuknya seperti ini, itu pengertiannya bentuknya itu sembarang, tidak berbentuk, bisa berbentuk bulat seperti bola, bisa berbentuk kotak seperti balok begitu, atau seperti kubus ya, atau berbentuk silinder, atau berbentuk yang lain. Pokoknya bentuknya sembarang. Artinya yang sembarang itu diwakili dengan bentuk seperti ini. Jadi bisa berlaku berbagai macam bentuk dari benda ya. Jadi ini mula-mula benda ini mula-mula memiliki suhu yang seragam. Memiliki suhu yang sama di setiap titik-titiknya itu sama. Jadi itu namanya suhu awal. Kita namakan dengan temperatur TI ya, ini initial temperatur. Jadi TI ini pada awalnya, suhu benda ini pada awalnya TI. Mula-mula temperaturnya seragam. TI, ya, misalnya 100, misalnya suhunya 100, atau suhunya 0, gitu ya. Suhunya 0, mula-mula suhunya 0. Atau misalnya, atau mula-mula suhunya 30 saja, karena sama dengan suhu udara, ya. Sama dengan suhu udara. Ini mula-mula 30, misalnya fluor misalnya ya, fluor atau logam baja misalnya, putri, logam baja saja. Logam baja misalnya suhu awalnya 30. Terus kemudian dimasukkan ke dalam misalnya air yang suhunya 100 derajat. Jadi mula-mula suhunya 30 derajat Celcius logam itu lalu dicelupkan ke dalam fluida yang temperaturnya 100 derajat. Nah, pertanyaannya adalah apakah suhu benda itu setelah 5 detik kemudian. Nah, setelah 10 detik kemudian. Tapi dengan catatan bahwa pada saat T yang ditinjau itu suhu benda itu seragam di setiap titik. Di setiap titik suhunya sama. Itu syaratnya begitu ya, syarat untuk menyelesaikan dengan persamaan yang nomor 1 ini. Jadi syaratnya adalah pada saat T itu suhunya seragam. Nah, suhunya berapa itu? Jadi benda itu mula-mula memiliki temperatur awal ini dengan sifat benda memiliki massa tertentu, volume tertentu, massa jenis tertentu. Jadi misalnya ini berbentuk bola, massanya kan bisa ditimbang, volumenya bisa dihitung. Kalau misalnya bola bentuknya, maka volumenya kan ada rumusnya. Ya, densitasnya atau massa jenisnya, massa jenis dari bahannya. Jadi kalau baja misalnya massa jenisnya berapa? Nah, jadi pertanyaannya di sini ya. Temperatur pada saat T ini maksudnya adalah T sama dengan T dalam kurung T. Ini artinya dibaca temperatur pada saat T. Ya. Jadi ini dibacanya adalah temperatur pada saat T. Misalnya temperatur, misalnya T-nya itu 5, ya berarti temperatur pada saat 5 detik setelah dicelupkan dalam fluida. Ya. Nah, fluidanya sendiri itu memiliki harga koefisien perpindahan kalor konveksi sebesar H. Dan suhunya nih, temperatur fluida. Tadi 100 kita tentukan 100, sedangkan temperatur awalnya adalah 30. Ya.
Sedangkan ketiga benda itu dimasukkan ke dalam air, maka itu akan menjadi panas dengan berjalannya waktu, karena suhu fluidanya 100, ya, maka akan menjadi panas. Kenapa bisa panas? Karena ada perpindahan kalor konveksi yang masuk. Ada kalor dari luar atau dari fluida itu yang masuk ke dalam benda itu, sehingga benda itu suhunya naik. Ya, suhunya naik. Nah, perpindahan kalornya itu melalui konveksi. Jadi kalor konveksi melalui seluruh permukaan, lalu membuat benda ini suhunya naik. Nah, bagaimana menghitung suhu pada saat T? Ya, bagaimana menghitung suhu ini pada saat T? Ini kita menggunakan persamaan ini. Jadi persamaan ini, kalau ingin tahu bagaimana cara menurunkannya, silahkan Anda buka buku Cengel, ya. Di buku Cengel diuraikan secara detail. Silahkan dibuka di sana. Yang dulu emailnya atau e-booknya sudah saya kirim ke semua peserta, ya. Yang dulu dipakai di perpindahan kalor 1 sama, ya. Jadi untuk menghitung suhu pada saat T ini ya. Jadi yang T ini, jadi T dalam kurung T ini dibaca sebagai suhu benda ini setelah T kemudian. Sedangkan ini temperatur fluidanya sudah diketahui, temperatur fluidanya diketahui berapa tadi? 100, ya. Temperatur awalnya berapa tadi? 30. Kemudian E itu adalah ini, 2,7 eksponen. Jadi kalau Anda di kalkulator itu tulisnya EXP. Nah, EXP. Kalau EXP itu ada gadget itu nanti yang keluar adalah itu EXP pangkat berapa? Pangkat 0. Pangkat 1, ya. E pangkat 1 itu adalah 2,71, ya. Jadi E itu adalah 2,71828. Ya. Jadi itu adalah seperti halnya bilangan pi, ya. Itu adalah 22,7, ya. 22,7 itu 3,14. Tapi ini E itu adalah eksponen yang harganya 2,71. Anda bisa lihat di kalkulator. Sedangkan B, nah, itu apa ini? Itu ini. Nah, B-nya kok hilang nih, ya. Nah, ini B-nya. B-nya ini. B-nya dihitung dulu tentunya. Kalau untuk mau mengetahui ini, B-nya dihitung dulu. H itu adalah koefisien perpindahan kalor konveksi. H yang ada di sini, ya. Lalu S-nya itu adalah luasan permukaan benda. Jadi kalau bola itu pi kuadrat, ya, pi d kuadrat kalau bola, luas permukaannya. Kemudian massa jenis, rho itu adalah massa jenis, V itu adalah volume bola. Kalau bentuknya bola, kita ambil aja bentuknya bola. P itu adalah kalor jenis, ya, kalor jenis. Sehingga kalau ini diketahui, berarti ini diketahui. T-nya itu waktu. Jadi misalnya kalau 3 detik, ya berarti T-nya 3. Tapi kalau 10 detik, ya T-nya 10. Ya. Jadi ini dihitung dulu, B-nya dihitung, lalu dimasukkan ke dalam ini dalam berapa detik? 5 detik itu, ini 100, ini 100, ini 30. Jadi semua angka sudah dimasukkan di sini, lalu ini bisa diketahui dengan kalkulator. Nah, soalannya adalah apakah Anda bisa melakukan perhitungan dengan kalkulator Anda jika ini ada E. Nah, ini loh soalannya. Jadi selama ini kesalahan yang dilakukan mahasiswa itu adalah bukan karena tidak mengerti materinya, tetapi ternyata tidak mau berlatih atau tidak memiliki jam terbang untuk menggunakan komputer yang menggunakan nilai E ini, ya. Karena ini kan setiap komputer itu memiliki aturan yang berbeda. Nah, jadi kamu harus tahu untuk menyelesaikan E pangkat B itu gimana dengan komputer, ya. Nanti kalau misalnya yang dihitung itu berapa waktu yang diperlukan, maka ini mesti diketahui. Ya, misalnya begini, kalau Anda ditanya, Mas, Anda kan mahasiswa teknik mesin,
ini saya mau nanya apa? Ini tentang ini loh. Saya itu kan pembantu rumah tangga. Saya diminta dulu saya untuk merebus telur. Tapi saya itu belum punya pengalaman. Belum punya pengalaman apa, Mas? Merebus telur. Merebus telur itu kapan dia matang? Atau setelah saya rebus itu berapa waktu yang diperlukan untuk merebus? Itu artinya yang dihitung adalah T-nya. Ya. T-nya yang dihitung. Jadi kalau misalnya nih, kalau T-nya yang dihitung berarti kita harus tahu temperatur telur itu matang itu suhunya berapa. Ya. Katakanlah misalnya temperatur telur itu matang kalau suhunya sudah mencapai titik pusatnya atau suhunya atau telurnya itu sudah mencapai 85 derajat. Itu sudah matang. Tapi kalau Anda saya ingin telur yang setengah matang misalnya. Oh, kalau setengah matang berarti temperatur telur itu pada saat T adalah misalnya 60. Ya, jadi ini 100 misalnya, kan mendidih, air mendidih kan 100. Ini air mendidih 100, suhu telurnya awal berapa? Suhu telur awal misalnya 30 gitu, karena di luar tidak dimasukkan dalam kulkas. Sehingga telurnya 30, suhu lidahnya 100, ini karena direbus ya, dimasukkan dalam air yang mendidih. Ini juga direbus. Ya. Nah, ini waktunya, ini temperatur itu kalau mencapai 80 berarti sudah matang. Nah, T-nya bisa dihitung T-nya. Ya. Artinya ini kan sudah diketahui, hanya diketahui luas permukaan diketahui, massa jenis telur diketahui, volume telur diketahui, kalor jenis telur diketahui, ini massa jenis sama kalor jenis bisa dilihat di tabel. Ya. Sehingga Anda bisa ngitung T-nya. Tapi bagaimana? Apakah Anda bisa ngitung ini kalau dengan kalkulator? Ya. Jadi ini diperlukan pemahaman kalkulator ya. Jadi Anda coba kalau misalnya ini sebuah telur lalu suhunya 85, ini berarti matang. Kalau 60 misalnya itu berarti telurnya baru setengah matang. Nah, ini kalau misalnya telur setengah matang suhunya 65, ini 100, ini 30, ini 100, ini B-nya dari sini berapa T-nya untuk menghitung T. Ya, Anda harus bisa ngitung itu. Nanti kalau dikeluarkan di ujian, Anda harus tahu bagaimana menghitung T ini. Ya. Jadi itu ya, jadi rumusnya hanya ini, sederhana. Ya, sederhana. Jadi biasanya yang dikeluarkan itu adalah menghitung suhu atau menghitung T waktu. Ya, biasanya itu, menghitung T waktu atau menghitung suhu pada saat T. Misalnya ya, kalau proses quenching juga begitu ya. Proses quenching itu logam yang kita ingin mendapatkan kekerasan logam. Jadi logam itu kalau misalnya mengalami proses quenching itu akibatnya sifat fisis dan mekanisnya berubah. Ya, logam, Anda ini kuliah logam itu kan begitu toh. Kalau logam itu mengalami proses pendinginan dengan cepat, maka akan terjadi perubahan struktur mikro dan mekanik pada logam itu ya, ada sifat kekerasannya meningkat. Yang ditinjau kekerasannya, kemudian tegangan tarik, tegangan tekan dan sebagainya. Ya, jadi kalau di besi itu kan begitu toh, di besi itu besinya dipukul begitu sampai dipanaskan juga sampai membara, ya, kemudian dicelupkan ke dalam air yang dingin. Maka yang terjadi adalah tingkat kekerasannya naik. Jadi pedang itu menjadi sangat keras. Jadi seperti yang saya katakan dulu bahwa orang jagoan pencak silat itu penentu kemenangan itu tidak hanya keahlian, tetapi juga pedangnya. Jadi kalau pedangnya itu keras, kamu punya keahlian tingkat tinggi, tapi pedangnya sekali tebas begitu, apa istilahnya bertabrakan dengan pedang yang lain pecah atau hancur atau patah begitu, ya Anda bisa langsung mati gitu ya, ditusuk begitu langsung mati ya. Jadi menentukan kekerasan dari, makanya waktu itu pembuatan pedang menjadi sangat kalau orang yang tahu bagaimana mengeraskan pedang maka dia yang menang ya. Jadi
selain dipanaskan juga dipukul pada waktu panas itu sehingga menjadi pemadatan, sudah padat panas lalu didiamkan atau ditiupkan ke dalam air yang dingin. Hasilnya adalah sangat keras sekali. Jadi seperti halnya rel kereta api ya. Rel kereta api itu juga itu kalau tidak keras, wah ditekan oleh kereta api yang beratnya dan penumpangnya, apalagi di India itu penumpangnya sampai keluar begitu, bisa melenyok itu ya. Tetapi ternyata kan tidak. Kereta api tetap keras ya. Untuk mencapai kekerasan itu ya itu tadi ya harus ada proses quenching dan pengelolaan dipadatkan gitu. Jadi menang ya seperti bahan untuk apa itu ya absorber beca, absorber kereta api, absorber andong itu kan pakai gas daun ini ya. Nah, tetapi syarat ini persamaan ini hanya berlaku untuk ini bilangan biot yang lebih kecil daripada 0,1. Jadi kita cek dulu sebelum menggunakan ini. Rumus ini hanya bisa digunakan kalau syarat ini terpenuhi. Syarat apa ini? Ini namanya bilangan biot. Ini dicek dulu. Jadi Anda sebelum menggunakan persamaan ini, langkah pertama adalah menghitung ini. H itu ini koefisien perpindahan kalor konveksi fluida. LC itu ini ya. LC itu volumenya dibagi dengan luas permukaannya. Jadi Anda menghitung ini dulu, tentu Anda menghitung ini dulu. Langkah pertama menghitung ini dulu, lalu menghitung ini, lalu baru menghitung ini ya. Kalau ini terpenuhi. Ini terpenuhi lebih kecil daripada 0,1. Jadi Anda volumenya berapa? Volume bola misalnya. Dibagi dengan luas permukaan bola. Nanti hasilnya LC. LC itu digunakan untuk menghitung ini. Hanya berapa, LC-nya berapa dibagi dengan K. Itu adalah koefisien perpindahan kalor konduksi untuk bola. Nanti BI. BI ini dicek lebih kecil daripada 0,1 atau tidak. Kalau lebih kecil daripada 0,1, berarti Anda boleh menggunakan persamaan ini. Ya, Anda boleh menggunakan persamaan ini. Jadi itu langkah-langkahnya. Ini langkahnya sudah saya terangkan di sini. Langkah perhitungan suhu setelah TDT. Hitung volume atau volume benda. Volumenya berapa, lalu luasnya berapa, lalu hitung panjang LC-nya berapa. Ini. Jadi sudah ada langkah-langkahnya ini supaya tidak lupa. Jadi contoh soalnya seperti ini. Sebuah benda pejal, ya, kalau soal itu kan gampang. Sebuah benda pejal berbentuk bola dengan diameter sekian. Ya. Artinya kalau ada diameternya berarti kita bisa menghitung volume, bisa menghitung luas permukaannya. Ya. Karena dari D ini kita bisa menghitung ini volumenya sekian. Volumenya berapa nih? 1/6 ID pangkat 3. Volume dari apa? Volume dari bola, ya. Volume dari bola. Volume dari benda berbentuk bola. 1/6 ID pangkat 3. Lalu luas permukaannya ID kuadrat. ID kuadrat. Jadi ini mengikuti langkah ini ya. Mengikuti langkah ini. Lalu LC, Anda hitung LC-nya. LC-nya adalah volume dibagi dengan luas permukaan. Itu hasilnya ini. Hasilnya seperti ini. Lalu hitung bilangan biotnya. Karena tadi kan LC ini digunakan untuk menghitung bilangan biot. Bilangan biot. Nah ini kita masukkan saja hanya berapa? 210. LC-nya berapa? LC-nya kan hasil perhitungan ini. Lalu K-nya berapa ini? Hasilnya ini, 0,001. 0,001. Ini lebih kecil daripada 0,1. Ini kan, makanya tadi harus dicek ini. Ini kan batasan untuk bilangan biotnya. Jadi kalau bilangan biotnya itu lebih kecil daripada 0,1, maka kesimpulannya adalah Anda boleh menggunakan persamaan metode kapasitas tergumpal. Atau persamaan metode kapasitas tergumpal bisa dipergunakan. Ya. Lalu Anda menghitung B-nya,
B-nya hanya ini sama ya, ini kebetulan volume dibagi AS itu diganti dengan LC. Ya. Nanti Anda bisa ngitung, Anda boleh menggunakan rumus yang ini, boleh yang menggunakan yang ini. Ya. Oke, Anda langsung dapat ini B sekian. Nah, ini Anda harus hati-hati loh. Kelihatannya gampang. Tapi cobalah dengan kalkulator ya. Coba kalau Anda sebabnya belum kelihatannya mudah, tapi kalau Anda tidak mencoba, belum tentu Anda tahu tentang penggunaan kalkulator Anda sendiri. Ini kan seperti halnya misalnya begini. Coba saya tanya misalnya, 2 ditambah 2 bagi 2. Berapa, Mas? Coba, siapa yang tak bisa menjawab? 2 ditambah 2 dibagi 2. Ada yang bisa menjawab? Silakan salah satu menjawab. 1, Pak. 3, maksud saya 3, Pak. 3. Ada yang lain? Pak, presensinya belum ada, Pak. Ngomong-ngomong, Pak. Belum muncul. Tadi katanya sudah ada. Saya cek lagi belum ya, Pak? Oh, ada toh? Sudah ada, Mas, tapi bagian cek atas di ini loh yang tulisannya bukan yang ini tanggal tapi attendance. Oh, iya. Daftar hadir 2021. 8 ya? Ada toh? Ya. Jadi ya, jawabannya adalah 3. 2 tambah 2 dibagi 1 adalah 3. Jadi kalau Anda sudah benar, ya berarti itu Anda sudah sedikit tahu. Tetapi kalau ada 2 ditambah 2 dibagi 2, 2 tambah 2 dibagi 2 sama dengan 2, berarti Anda keliru. Nah, itulah makanya jangan sampai terjadi seperti itu. Ya, jangan sampai terjadi seperti itu. Kalau Anda masih mengatakan 2 ditambah 2 dibagi 2 sama dengan 2, Anda harus belajar. Ya, Anda harus belajar. Yang benar adalah 2 ditambah 2 dibagi 2 adalah, kalau tidak percaya silakan pegang kalkulator Anda. Lalu Anda yang ketiga baru Anda menggunakan bilangan metode kapasitas tergumpal ini. Ya. Anda tinggal masukkan saja I-nya berapa, temperatur fluidanya berapa, lalu BT-nya berapa. Gitu ya. Maka kita dengan memasukkan angka-angka tersebut, kita tahu temperaturnya adalah 99. Ya. Jadi itu ya. Nah, ini kalau misalnya nanti telur, misalnya ya, Anda menghitung berapa waktu yang diperlukan kalau telur itu setengah matang, misalnya ya. Setengah matang itu berarti, katakanlah misalnya ini suhunya 60 gitu ya. 60, ini suhunya 100, ini suhunya 30, ini 100, kemudian B-nya itu dihitung berdasarkan ini, lalu T-nya bisa dihitung. Ya. Oh, waktu yang diperlukan untuk mendapatkan telur setengah matang itu begini. Ya. Nah, nanti kamu akan mendapatkan jodoh, misalnya menaklukkan gadis desa, ya bisa ya. Oke, begitu salah satunya. Nah, ini ada pertanyaan sampai di sini. Ini bisa digunakan untuk latihan ya. Jadi bentuknya tidak harus berbentuk bola, tapi boleh berbentuk kubus. Ya. Misalnya berbentuk kubus silakan ya. Tapi berbentuk bola boleh. Nanti kalau bentuknya itu, misalnya kalau bentuknya seperti telur ya, lebih mudah didekati saja. Telurnya misalnya didekati seperti berbentuk bola dengan jari-jari sekian, gitu ya. Untuk memudahkan perhitungan. Nanti kalau Pak ingin, tapi sifat-sifat telurnya enggak ada, ya jadi sifat-sifat telurnya diganti dengan sama dengan air, misalnya begitu. Sifat-sifat telur dianggap seperti sifat air. Nanti melesetnya hanya sedikit, Mas. Melesetnya itu tidak jauh waktunya. Jadi Anda tetap bisa menghitung. Oh, setengah matang ini sekian. Begitu ya. Ini adalah untuk metode kapasitas tergumpal. Apakah ada pertanyaan? Sebelum saya mengalih ke grafik Geisler. Nah, nanti kalau misalnya bilangan biotnya ini, ya,
bilangan biotnya itu tidak lebih kecil daripada 1, bagaimana menyelesaikannya? Jadi ternyata bilangan biotnya lebih besar daripada 0,1. Kalau bilangan biotnya itu lebih besar daripada 0,1, ya, itu artinya apa? Artinya suhu di setiap benda ini tidak seragam. Karena ini hanya berlaku kalau benda itu memiliki suhu yang seragam. Artinya di setiap titik sama, pada waktu yang sama. Jadi kalau dengan kata lain, kalau BI-nya itu lebih besar daripada 0,1, kalau BI dengan biotnya ini lebih besar daripada 0,1, maka setiap posisi di dalam benda ini memiliki suhu yang tidak sama atau berbeda. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Kita menyelesaikannya menggunakan grafik Heisler. Ya, kita menggunakan grafik Heisler. Nah, kita akan ini akan saya tutup, lalu saya akan ganti materi, yaitu penggunaan grafik Heisler untuk benda yang berbentuk bulat, ya, berbentuk bulat. Sekarang saya akan tutup. Sebelum ada pertanyaan enggak? Kalau tidak ada, saya tutup. Lalu saya akan ini ya, kita menggunakan grafik Heisler. Jadi maksud grafik Heisler itu yang mana? Yang ini. Nah, ini namanya grafik Heisler untuk benda pecal berbentuk bulat. Nanti ada grafik Heisler yang berbentuk silinder. Ada juga grafik Heisler yang berbentuk dinding. Jadi ada tiga di buku perpindahan panas itu ada, ya, yaitu berbentuk bulat, berbentuk silindernya panjang tak terhingga begitu, dan yang satu bentuk dinding yang memiliki tebal tertentu, ya. Nah, sekarang untuk bentuk bola. Jadi ini ceritanya sama dengan tadi. Tetapi kita mendapatkan BI-nya. Di sini adalah BI di sini tidak sama dengan BI yang ada di gambar ini, ya. Di sini ada BI tetapi beda. Ini BI yang maksudnya di sini BI yang tadi, yang diterangkan di awal tadi. BI sama dengan HLC per K. Ya. Jadi kalau ada soal, Anda cek dulu, makanya cek dulu BI-nya. Kalau BI-nya lebih kecil daripada 1, lebih kecil daripada 0,1, Anda menggunakan metode kapasitas tergumpal. Tapi kalau BI-nya lebih besar daripada 0,1, Anda menggunakan grafik Heisler. Ya, jadi bedanya hanya ini. Kalau grafik Heisler itu temperatur di setiap titik yang berjarak R itu berbeda. Jadi kalau bola itu setiap posisi di R dari titik pusat itu berbeda. Jadi misalnya di pusat dengan di tengah-tengah di sini atau di permukaan itu suhunya berbeda. Ya, kita menggunakan itu, ya, grafik Heisler. Tapi kalau I-nya lebih kecil daripada 0,1, Anda menggunakan ini yang maka metode kapasitas tergumpal ini, ya. Tapi kalau lebih besar daripada 0,1, Anda menggunakan grafik Heisler. Nah, prosedurnya sudah ada di sini. Prosedurnya sudah ada, hitunglah bilangan biot yang dipergunakan. Ini tidak mempergunakan bilangan biot yang di sini loh, ya. Bukan bilangan biot yang di sini, tapi bilangan biot yang sesuai dengan grafiknya di sini. Ya. Yang sesuai dengan grafiknya. Kebetulan di sini itu biot itu HR0 per K. Jadi yang Anda gunakan untuk menyelesaikan grafik dan grafik Heisler ini, bilangan biotnya tidak menggunakan bilangan biot yang di sini, tapi menggunakan bilangan biot yang ada di sini. Ya.
Ini langsung ditentukan H0 per K. Jadi tidak menggunakan LC ya. LC tapi menggunakan HR0. Karena ini antara pembuat grafik dengan yang menurunkan rumus secara analitis itu berbeda orangnya. Jadi ini kan namanya buku itu kan sebetulnya kumpulan dari sumber-sumber yang diambil dari jurnal ilmiah. Gabung begitu ya. Jadi penggabungan dari banyak sumber sehingga sebetulnya bukan penulis asli penulis gitu ya. Artinya hanya menggabungkan saja dari hasil-hasil penelitian orang lain sehingga anunya itu berbeda. Samaan yang digunakan itu berbeda. Nah, jadi BI yang ada di grafik Gessler itu adalah HR0 per K. Bukan HLC per K, tapi HR0 per K. Lalu Anda hitung BI dulu, lalu dihitung super BI-nya. Nah, karena apa? Kenapa harus super BI? Karena di sini grafiknya adalah super BI. Ya. Super BI-nya berapa? Di sini 190, ini yang garis ini ya. Garis pink ini adalah super BI. Jadi kalau super BI-nya itu adalah harga 60, berarti garis yang nilainya 60 ini ya. Ini adalah kan ada garis ini. Jadi berlaku dari sini ini satu garis gitu ya. Itu misalnya harganya 60. Ya. Jadi harga 100 itu adalah yang paling tepi. Jadi paling tepi itu dari sini. Ya, ini adalah super BI. Super BI berapa? Super BI yang harganya 100. Jadi super BI sama dengan 100 itu berarti ini. Tapi kalau super BI sama dengan misalnya 5 begitu, super BI sama dengan 5, berarti yang 5 ini kan ada angka 5 nih. Jadi sepanjang garis ini. Ya, lalu ini lewat sini, lalu ke sana ya. Ini namanya super BI. Anda menggunakan ini. Nah, setelah itu B, hitung bilangan Fourier. Ya, yang dinyatakan dengan persamaan ini. Ini apa ini? Ini sumbu X. Ya, sumbu X itu ini. Nah, alfa T, alfa itu difusivitas termal bahan. Seperti halnya konduktivitas termal. Jadi dicari dari tabel. Di tabel di mana tabelnya? Di bagian belakang dari buku perpindahan kalor. Ya, di bagian tabel lampiran. Di lampiran itu ada tabel-tabel yang memberikan informasi tentang harga K, tentang harga alfa ya. Alfa itu adalah difusivitas termal bahan. Jadi ini alfa T dibagi R0 kuadrat. R0 itu adalah jari-jarinya. Jari-jarinya. Ya. R0 itu adalah jari-jari bola. Ini kan ada simbol di sini R0. Nah ini R0 itu adalah jari-jari bola. Jadi Anda hitung nih, T-nya berapa? Anda mau ngitung suhu pada saat 10 detik misalnya, berarti T-nya adalah 10 detik. T-nya itu adalah 10, alfanya itu ada cari di lampiran, lalu R0-nya itu berapa jari-jari bolanya. Lalu ini bisa dihitung toh, ya. Bisa dihitung, ketika itu dihitung, ini tarik ke atas. Anda membuat garis yang vertikal, ya, misalnya 30, ini misalnya harganya 30, misalnya, ya, ini bacanya itu misalnya harganya 30, hasil perhitungan ini 30, lalu hasil BI tadi misalnya 90. Jadi kamu membuat garis perpotongan yang dibuat oleh garis lurus ini, tegak lurus ini, vertikal, yang memotong 30 ini, lalu garis yang kedua ini, super BI ini tadi. Nah, tentu ternyata memotong di sini. Ya, jadi dua garis ini ternyata memotong di sini. Setelah memotong sini, tarik ke sana. Nah, Anda mendapatkan berapa ini? Ini antara 0,3, ini antara 0,4, ya toh? Antara 0,3 dan 0,4. Kita dapatkan kalau yang di sini tulisannya bagaimana? 0,3. Kita dapatkan di sini 0,375 ya. 0,375. Jadi ini
Anda bisa menulis 0,375 di sini ya. Dalam hitungan di sini 0,75. Ya, 0,75. Jadi kita mendapatkan 0,75. 0,75 itu adalah ini ya. Jadi artinya ini itu sama dengan 0,375. Jadi 0 dikurangi T Frida dibagi dengan TI dikurangi T Frida sama dengan 0,75. Ini 0,75. Oh iya, di sini titik J ya. 0,375. Titik J atau 0,75 ini theta 0. Theta 0. Sehingga ini saya bisa menuliskan theta 0 sama dengan T0 dikurangi dengan T Frida dibagi dengan TI Frida. Ya. Fridanya di sini adalah misalnya tadi misalnya kalau 100 ya 100, temperatur lidahnya misalnya 30 ya 30. Jadi yang Anda hitung itu adalah temperatur titik pusat. Jadi kalau T0 di sini Anda mendapatkannya adalah temperatur titik pusat. Karena di sini 0,375, jadi ini maksudnya Y-nya itu 0,75, 0,375 atau ini diganti dengan ya. T0 itu diganti dengan 0,75 atau ini 0,75. Ini diketahui 30 misalnya, ini 100, ini 100, di sini 0,375. Maka Anda bisa mendapatkan T0. T0 itu adalah temperatur di R sama dengan 0. Ya. Temperatur di titik R sama dengan 0. R sama dengan 0 itu adalah titik pusatnya. Ya. Jadi Anda mendapatkan temperatur titik pusat bola, ya, titik pusat bola. Nah, kalau temperaturnya tidak berada di titik pusat bola, bagaimana, Pak? Saya ingin tahu misalnya temperatur di permukaan bola bagaimana? Kalau di permukaan bola berarti pada posisi R sama dengan R0, ya. Karena di jarinya kan R0, sehingga untuk menghitung itu diperlukan grafik 1, ya. Jadi kalau tidak di titik pusat, nanti kalau soalnya itu misalnya hitunglah temperatur di titik pusat, maka hanya sampai di sini temperatur titik pusatnya T0 ini. Tapi kalau soalnya misalnya soal ujiannya itu hitunglah temperatur di titik yang berada di permukaan bola. Nah, itu berarti di posisi R sama dengan R0, tidak disama dengan R0 ya. Jadi Anda menggunakan grafik yang kalau tidak berada di pusat itu menggunakan grafik yang lain. Nanti grafiknya ada di bawah ini. Nah ini ya grafiknya, ini untuk yang tidak sama dengan R0. Tapi kalau sekarang kita lihat dulu untuk posisi R sama dengan titik pusatnya. Nah, tadi ini ketemu 0,375, lalu samaan ini itu berarti sama dengan ini. Ya. T0-nya untuk menghitung T0-nya sama dengan ini, TI dikurangi dengan T Frida, dikalikan ini 0,375, ya. Karena ini tadi kan sudah ketemu 0,375. Hingga ini temperatur awalnya misalnya 100, temperatur Fridanya ini 30. Oh, kalau ini terbalik ya. Ini temperatur awalnya suhunya lebih tinggi ya. Jadi kalau tadi kan yang pertama tadi kan temperaturnya suhunya 30, tetapi ini temperatur awalnya lebih tinggi. Artinya bedanya itu misalnya logamnya dimasukkan ke oven lalu dicelupkan ke air. Artinya bendanya dipanasi dulu. Kalau ini loh ya, contoh yang di sini, ini suhu awalnya lebih tinggi dibandingkan dengan suhu lidahnya. Ya. Sehingga, tapi ini nanti kalau sama saja ya, Anda nanti setelah dihitung hasilnya ini. Ya, setelah dihitung hasilnya 55,9 derajat Celcius. Ini kalau suhu awalnya 100. Dan suhu lidahnya 30. Ya. Setelah T detik ini ya. Ini belum dimasukkan ini ya. Misalkan ya, dimisalkan. Oke, sampai di sini apa ada pertanyaan? Jadi ini perhitungan pertama adalah menghitung temperatur di pusat bola. Ya. Kalau tidak di pusat bola bagaimana? Ya. Kalau tidak di pusat bola, nah ini perhitungan suhu pada bola yang berada bukan di pusat bola. Jadi Anda menggunakan persamaan ini. Tapi harus melakukan perhitungan tadi dulu ya. Perhitungan tadi itu dihitung dulu baru Anda bisa menggunakan ini. Jadi kalau untuk menghitung
suhu pada pusat bola, suhu pada posisi bukan di pusat bola, maka Anda harus melakukan perhitungan 2 kali. Yang pertama adalah melakukan perhitungan untuk menghitung suhu di pusat bola, yang kedua adalah menghitung suhu tidak di pusat bola. Jadi harus 2 kali, tidak bisa 1 kali. Nah, karena Anda menggunakan grafik ini. Karena di sini menggunakan, Anda sama sebetulnya, mencari harga di sumbu Y. Ya, di sumbu Y. Di sumbu Y itu adalah ini theta. Nah, Anda menggunakan ini temperatur di pusat bola. Jadi Anda harus menghitung dulu temperatur di titik pusat bola dulu. Kalau Anda tidak menghitung T0-nya dulu, Anda tidak bisa menyelesaikan. Ya. Jadi Anda menghitung dulu temperatur di titik pusat bola, ketemu, lalu ini ya. Jadi misalnya ketemunya ini super BI misalnya. Super BI itu sama dengan 0,1. Ya, super BI-nya 0,1. Lalu R per R0-nya per BI itu sama dengan ini ya, K dibagi HR0. Lalu R dibagi R0 ini jari-jari dibagi dengan, itu adalah posisi titik yang ditinjau dia dari sudutnya ada pusat bola. Jadi kalau misalnya di tengah-tengah antara pusat bola dengan permukaan, ini R-nya adalah setengah R0 misalnya gitu ya. Jadi ini misalnya kalau ini 0,5 itu artinya R-nya itu berada di antara pusat bola dan permukaan bola. Di sini misalnya ya, bolanya itu ini 0, ini R0. Ini yang dihitung itu di tengah-tengahnya ini loh, di tengah-tengahnya ini. Ya, di tengah-tengah antara 0 dan R0 itu artinya 0,5. Di 0,5 di sini pengertiannya adalah tadi ya di tengah-tengah antara titik pusat dengan permukaan. Karena R-nya adalah setengah R0. Ya. R di sini ada setengah R0. Jaraknya itu loh. Nah, kalau sudah ketemu ini, yang biru ini sudah ketemu, tinggal Anda gunakan ini. 0,5 itu ada di bahan ini 0,4. Ya. 0,4 ini 0,5. Ini kan R dibagi R0. R dibagi R0 sama dengan 0,2. Ini garis pinggir yang kedua ini adalah R dibagi R0 sama dengan 0,4. Sedangkan ini yang ketiga, garis pinggir yang ketiga ini adalah R dibagi R0 sama dengan 0,6. Ini yang kalau yang di sini 0,8. Ini artinya garis pinggir yang keempat ini adalah R dibagi R0 sama dengan 0,8. Dan seterusnya ya. Kebetulan yang di sini R dibagi R0 adalah setengah, 0,5. 0,5 itu terletak di mana? Terletak di antara 0,4 dan 0,5, di tengah-tengahnya. Jadi kalau sepanjang tengah-tengah ini Anda buat garis bayangan, garis yang terletak di antara tengah-tengah ini, 0,4 dan 0,5 garis bayangan. Jadi kalau di sini saya agak susah ya, karena garisnya melengkung sih ya, jadi angel saya. Jadi ini garis, Anda membuat garis bayangan begitu 0,5. Nah, setelah Anda dapatkan 0,5 ya, Anda potongkan dengan garis 0,1. 0,1 itu di sini. Nah, jadi titik perpotongannya adalah antara garis miring ini. Ini saya tidak tergambarkan ini ya. Saya sulit untuk menggambarkannya. Jadi Anda bayangkan di sini ada garis 0,5. 0,5 berpotongan dengan 0,1. Nah, menghasilkan titik potong di sini. Ya, lalu Anda menggeser ke kiri, Anda mendapatkan 0,7. Ya, 0,7. 0,7 di sini. Itu 0,7 di sini itu dapat dari sini ya. Nah, 0,7 itu didapat dari sini. Nah, sedangkan titik ini didapat dari potongan 0,1 dengan garis 0,5 tadi. Ya, sehingga Anda dapatkan 0,7. Lalu 0,7 ini berarti sama dengan ini, ya toh?
0,7 itu sama dengan theta. Atau T dikurangi T Florida sama dengan dibagi dengan T0 dibagi T Florida. Saya tuliskan di sini. Nah, di sini ya. Ini 0,7 tadi ya. 0,7 tadi itu ini. 0,7 tadi. Nah, yang T0 tadi sudah dihitung di langkah pertama tadi. T0-nya sudah dihitung, fluidanya dihitung. Nah, ini adalah temperatur di posisi yang kita hitung. Temperatur yang di posisi yang kita hitung. Lalu untuk menghitungnya, ini bisa dituliskan seperti ini. Ya. Karena ini dengan ini kan ini. Lalu ditambah T Florida. Jadi kita bisa menghitung suhu di posisi yang berjarak setengah nol dari titik pusatnya. Gitu. Jadi ini metode analitis dengan grafik Geisler. Dan kita ngitungnya kan satu-satu, Mas. Jadi ngitungnya itu satu-satu. Ini yang membuat orang kan jenuh itu, Mas ya. Tapi kalau dengan metode komputasi kita mau ngitung cepat banget, set. Ini ganti logam ngitung lagi, ganti bahan ngitung lagi, ganti ukuran jarinya berubah ngitung lagi. Jadi setiap beda kita ngitung. Tetapi kalau di dalam komputer komputasi kita menghitung bahannya, kita berubah bahannya, tinggal memasukkan angka rho, T dan K. Kalau kita ingin merubah diameternya, tinggal mengubah diameternya langsung selesai. Jadi di setiap titik gitu ya. Kalau ini kan, nah ini karena buku ini ditulis sebelum komputer itu berkembang. Artinya ini memang sudah lama proses perpindahan. Artinya rumus-rumus ini atau grafik-grafik ini dihasilkan sudah lama atau sebelum komputer itu ada. Nah, makanya saya lebih menarik atau lebih tertarik sebetulnya mengajarkannya dengan komputer semua, begitu ya. Komputer semua. Artinya metode komputasi semua. Tetapi nanti kalau komputasi semua nanti Anda tidak tahu kalau buku-buku perpindahan kalor itu banyak seperti ini Anda tidak paham, gitu ya. Jadi kalau tidak mau ya kami paksa untuk berikan ini. Meskipun ini secara katakanlah secara ilmu sudah ketinggalan zamannya, lebih maju ketika kita dengan menggunakan komputasi, karena zamannya sudah berubah, begitu ya. Nah, tapi untuk mengubah seluruh kurikulum itu kan tidak gampang, Mas ya. Nah ini kurikulumnya kan baku di seluruh Indonesia. Di teknik mesin itu ya materinya ya ini gitu ya. Jadi sama di seluruh perguruan tinggi se-Indonesia sama, kita kan sudah bersepakat gitu ya. Itu ya. Apakah ada pertanyaan? Nanti prosedurnya persis ini ya, sudah saya tulis di sini. Anda tinggal mencari. Artinya atau tinggal merunut atau mempergunakannya. Ya. Ini untuk bola pecah ya. Nanti kalau untuk untuk yang lain, kotak dan silinder minggu depan saja. Karena Anda ini adalah yang paling cepat di antara kelas yang lain. Jadi nanti kalau saya terlalu cepat, Anda materinya terlalu banyak. Sementara yang lain tidak. Begitu nanti ada kecemburuan gitu ya. Jadi mungkin karena kemarin juga Kamis hari apa ya yang ini juga libur, Mas. Jadi yang banyak libur hari Kamis itu ya, kenaikan Isa Al-Masih juga, lalu wilayah Idul Fitri, Idul Fitri dan juga itu ya waktu COVID itu ada suntikan COVID itu ya pas hari Kamis, jadi banyak kosongnya. Jadi maka supaya agak imbang dengan yang lain, materinya cukup sampai di sini aja ya, karena kelas lain belum. Ada yang satu kelas sudah, tetapi yang satu kelasnya belum, ketinggalan yang hari Kamis itu. Ya. Jadi jangan sampai nanti tidak sama. Kalau tidak sama nanti tidak ada kecemburuan. Ya, jadi mungkin materinya hanya sampai di sini dulu hari ini. Kalau ada pertanyaan silahkan. Nah ini kalau ini sudah telur nih, ada sebuah telur diangkat berbentuk bola. Nah, mula-mula telur memiliki suhu sekian. Jadi Anda harus berlatih di sini. Artinya berlatih itu menggunakan kalkulator
yang Anda miliki, ya, dengan mengandalkan kalkulator orang lain, karena berbeda loh Mas ya. Berbeda artinya cara menggunakannya berbeda. Ya, jadi misalnya sinus 30, itu ada kalkulator yang menuliskan angkanya dulu 30, baru sinus. Tapi ada juga kalkulator yang langsung sin dalam kurung 30. Ya, jadi Anda harus mengenal kalkulator yang Anda gunakan supaya tidak terjadi kekeliruan seperti tadi 2 ditambah 2 dibagi 2. Itu tidak sama dengan 2. Tapi tadi ada yang benar tadi jawab 3 ya, betul itu. Tapi kalau di antara Anda ada yang berpikir jawabannya 2, nah maka belajarlah menggunakan kalkulator. Kalkulator yang bukan dagang. Kalkulator dagang itu kalkulator yang besar dipakai untuk kasir itu ya. Kalau kalkulator dagang betul 2 ditambah 2 dibagi 2 itu memang 2. Coba Anda cek ya, kalkulator dagang itu betul 2 tambah 2 dibagi 2 itu 2. Tapi kalau Anda menggunakan kalkulator saintifik ya, kalkulator teknik 2 ditambah 2 dibagi 2 3. Nah, oleh karena itu tolong Anda cermat dalam menggunakan kalkulator. Jangan merasa betul ya, jangan merasa bahwa Anda sudah tahu. Jangan sampai pinjam, kalau Anda pinjam itu tadi banyak kesalahan yang terjadi karena tidak tahuan penggunaannya. Ya. Oke, apa ada pertanyaan? Silakan kalau ada. Kalau tidak ada, saya akan mengakhiri sampai sekian. Gitu ya. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya akhiri sampai sekian. Selamat sore dan tolong